Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 253. Penatua kedua tercengang sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Nak, ini alkimia, bukan karena kamu memiliki qigong yang keras, kamu bisa mengamuk dan menyempurnakan alkimia, apakah kamu paham dengan jelas?" "Aku paham dengan jelas, jika aku tidak bisa berlatih ramuan tingkat kelima dalam 10 menit, aku akan berhenti sendiri." Dev berkata dengan acuh tak acuh. "Oke, saya ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat ramuan tingkat kelima tanpa tungku dan ramuan, dan kamu ingin membuatnya dalam 10 menit. Itu hanya mimpi." Penatua kedua terhibur dengan penampilan sombong Dev. "Anda harus tahu bahwa alkimia berbeda dari ujian lainnya." Dev mengabaikan penatua kedua, dan melihat sekeliling, dan menemukan pot tanah yang pecah tidak jauh dari sana, tetapi dasarnya adalah tidak rusak, dan masih bisa digunakan. Kemudian Dev membawa pot ke samping. Segera setelah itu, tembok gunung melompat, mengambil segenggam tanaman dari dinding gunung, dan melemparkan tanaman itu ke dalam pot tanah. Dev meniup dengan satu jari, dan api spiritual mulai menari di ujung jari Dev. Kemudian Dev melemparkan api roh ke dalam pot tanah, dan tanaman-tanaman di dalam pot tanah menyala. Penatua kedua tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia melihat Dev memurnikan obat begitu saja. Dapat memurnikan pil urutan kelima. Belum lagi pil urutan kelima, bahkan pil kecil biasa tidak dapat dibuat, prosedurnya salah. Sama seperti penatua kedua mencibir, menunggu untuk melihat lelucon Dev. Tiba-tiba, pot tanah sepertinya tidak mampu menahan panas, dan itu meledak terbuka. Suara ledakan yang tiba-tiba mengejutkan penatua kedua. Melihat periuk tanah yang meledak, penatua kedua sedikit terkejut, lalu dia tertawa keras. "Hahaha, bukankah kamu terlalu menyombongkan diri? Ingin menggunakan pot tanah bobrok untuk membuat alkimia hanyalah ide yang aneh. Sekarang pot tanah telah meledak, saya mengerti apa lagi yang Anda gunakan untuk membuat alkimia." Dev hanya tersenyum dan mengabaikan penatua kedua. Sebaliknya, dia berjalan ke toples tanah yang meledak, membungkuk sedikit dan mengeluarkan pil dari toples tanah yang pecah. Dev berjalan ke penatua kedua dengan ramuan itu dan berkata, "Lihat pil ini, apakah ini ramuan tingkat kelima? Apakah pil ini sesuai dengan aturan?" Pil itu memang ramuan tingkat kelima, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu hanya beberapa menit, dan prosedur alkimia Dev salah. Bagaimana dia bisa melemparkan api spiritual ke dalam ramuan dan membakarnya secara langsung? Anda harus tahu bahwa untuk memurnikan pil, Anda perlu merebus herbal menjadi bentuk kental, memanggang esensi di dalamnya secara perlahan dengan api spiritual, dan akhirnya memadatkan esensi ini secara perlahan untuk membentuk pil. Anda harus tahu bahwa proses ini sangat lambat dan rumit, dan perlu dilakukan selangkah demi selangkah, tetapi bagaimana Dev dapat menghemat begitu banyak waktu dan tenaga? Mungkinkah kamu menyembunyikan ramuan ini di tubuhmu sejak lama? Bagaimana seseorang bisa menyempurnakan ramuan tingkat kelima dengan begitu cepat, dan prosedurnya juga salah, dan ramuan itu terbakar habis dengan satu api spiritual? Penatua kedua bersikeras bahwa Dev sama sekali tidak tahu alkimia. Dia telah menyiapkan ramuan ini sejak lama, dan sekarang Dev menyulapnya seperti trik sulap. Melihat penatua kedua bersikeras pada dirinya sendiri, Dev mengangkat mulutnya dan berkata, "Jangan berpikir bahwa jika Anda tidak dapat melakukannya, orang lain juga tidak dapat melakukannya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, itu karena Anda bodoh. Bahkan jika Anda diberi tungku dan ramuan obat, Anda mungkin tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat kelima dengan begitu cepat." Dev berkata dengan marah pada penatua kedua. Penatua kedua tidak bisa berkata apa-apa oleh Dev, dan akhirnya dengan marah melemparkan pil itu ke tanah. Tidak ada yang menginginkan ramuan tingkat rendah seperti itu. Pada saat ini, penatua kedua sedikit menyesal. Jika akan tahu, Dev akan diminta untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Dia berpikir bahwa Dev hanyalah pendatang baru untuk bergabung dengan sekte Kuali Giok. Karena ini tidak mungkin, dia meminta Dev untuk memperbaiki ramuan tingkat rendah tingkat kelima. Tapi sekarang sepertinya Dev tidak hanya memiliki qigong tubuh yang keras, dan alkimianya juga berbeda. Apakah aku sudah lulus ujian sekarang dan menjadi murid sekte Kuali Giok? Dev bertanya pada sesepuh kedua. Meskipun penatua kedua marah, itu adalah janjinya sendiri. Sekarang Dev telah lulus ujian, tidak baik melepaskannya. Itu benar,
kamu sudah menjadi murid dalam dari sekte Kuali Giok. Setelah penatua kedua selesai berbicara, dia melemparkan token ke Dev, lalu berbalik dan pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak tahu berapa lama Anda akan malu di sini. Tuan Chen, paman guru kedua saya memiliki perut kecil, terutama murid besarnya Brandon Kuang. Dialah yang akan membalas dendam. Jika Anda memberitahu dia bahwa Anda telah menyinggung paman guru kedua, orang ini pasti akan merepotkan Anda. Hengki menoleh ke Dev dan berkata, apa yang harus ditakutkan? Bukankah kamu kakak senior dari sekte Kuali Giok? Bukankah orang itu bahkan tidak takut padamu? Dev tahu bahwa Hengki memiliki status tinggi di sekte Kuali Giok. Dengan Hengki di sekitar, apakah masih ada yang berani membuat masalah untuknya? Hengki sedikit tersipu dan berkata, Brandon ini benar-benar tidak takut padaku. Dia selalu mengatakan bahwa aku mencuri posisinya sebagai kakak senior dan selalu bertarung denganku untuk posisi penerus sekte Kuali Giok di masa depan. Apa yang terjadi? Dev bertanya. Setelah penjelasan Hengki, Dev akhirnya mengerti bahwa Brandon menjadi murid penatua kedua lebih awal dari Hengki, tetapi setelah magang Hengki ke Zarko. Lalu Zarko menjadi master sekte, jadi status Hengki meningkat seiring dengan gurunya, menjadi kakak senior dari sekte Kuali Giok. Dan Brandon sebenarnya adalah kakak laki-lakinya. Bagaimanapun, dia menyembah gurunya sebelumnya, tapi sayang sekali penatua kedua yang dia sembah tidak menyembah Zarko. Jadi Brandon ini selalu memandang rendah Hengki, dan dia juga menyebut dirinya kakak senior sekte Kuali Giok. Dan untuk mencegah dua orang berkelahi di sekte, dia mengirim Brandon itu keluar, sehingga ada lebih sedikit peluang untuk bertemu, akan ada lebih sedikit konflik. Karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, biarkan saja. Jika dia ingin membalas dendam, maka aku akan menunggu. Dev tersenyum, tidak peduli sama sekali. Tuan Chen, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saya? Lagi pula, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di kaki gunung. Hengki bertanya pada Dev. Tidak, aku masih suka bersama penatua ketiga. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju sekte Kuali Giok di kaki gunung. Setelah tiba di rumah bobrok penatua ketiga melihat token dari sekte dalam yang dibawa kembali oleh Dev, dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Tuan Chen, Anda menyelesaikan penilaian begitu cepat. Dev mengangguk, penilaian sekolah dalam cukup sederhana. Benar, penilaian semacam ini untuk murid luar, bagaimana mungkin sulit bagimu? Karena kamu lulus penilaian, maka kamu juga dianggap sebagai anggota sekte Kuali Giok kami, jadi lakukan yang terbaik di sini. Berlatihlah selama beberapa hari, dan ketika kolam obat dibuka, saya akan memberi Anda kesempatan, sementara kamu bisa berkultivasi dengan aura langit dan bumi. Penatua ketiga merasa sedikit menyesal, tapi bagaimanapun, Dev menyembuhkannya, dan dia tidak punya apa-apa untuk membalas Dev. Terima kasih, penatua ketiga, cukup memiliki kesempatan untuk memasuki kolam obat. Aku ingin tahu bagaimana kesehatan penatua ketiga. Tanpa diduga, racun di tubuh penatua ketiga harus dihilangkan seluruhnya. Tubuh saya jauh lebih baik, dan racun di tubuh saya telah hilang, berkat penyelamatan dari Tuan Chen. Penatua ketiga memandang Dev dengan rasa terima kasih dan berkata, Penatua ketiga menggantung panci untuk menyelamatkan dunia seharusnya adalah orang yang berumur panjang, dan ini juga keberuntunganmu sendiri. Jika Dev tidak melihat bahwa penatua ketiga baik hati, dia tidak akan telah menyelamatkannya. Penatua ketiga tersenyum tipis, lalu memanggil Stuart. Diiringi teriakan ketiga penatua, seorang pemuda segera masuk. Dan orang ini adalah orang yang memblokir Dev kemarin. Tuan, ada apa? Tanya Stuart. Kamu bawa Tuan Chen, atur tempat untuknya, pilih kamar yang lebih baik. Penatua ketiga selesai berbicara dengan Stuart, lalu memandang Dev dan berkata, Tuan Chen, ini murid tertua saya Stuart Fang. Dia akan mengurus makanan dan kehidupan sehari-hari Anda beberapa hari ini. Terima kasih, penatua ketiga. Dev berterima kasih dan berkata, Tuan Chen, tolong ikuti saya, kata Stuart kepada Dev dengan sangat hormat. Sikap Stuart hari ini terhadap Dev telah berubah 180 derajat bagaimanapun, Dev menyelamatkan tuannya, dan Stuart juga berterima kasih kepada Dev di dalam hatinya.
Selain itu, keterampilan alkimia Dev juga membuat mereka sangat terkesan. Dia mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi dan menghasilkan awan pil yang begitu indah. Hanya sedikit orang di sekte Kuali Giok yang bisa melakukannya. Stuart menemukan kamar terbersih untuk Dev dan berkata, "Tuan Chen, Anda harus tinggal di sini dulu. Kondisinya agak sulit. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan 3 kali sehari secara berkala. Selain itu, jika Tuan Chen ingin berkeliling, aku bisa menemanimu." "Terima kasih," kata Dev berkata terima kasih. Setelah Stuart pergi, Dev duduk bersila di tempat tidur, berkonsentrasi pada seni konsentrasi hati, menyerap aura langit dan bumi dan mulai berlatih. Tapi begitu Dev duduk, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di luar jendela. Dev membuka matanya, mendengarkan dengan seksama, dan menemukan suara menderu di luar jendela, seolah-olah ada burung yang memanggil. Dev duduk tanpa bergerak, lagi pula, burung biasa muncul di tempat seperti ini. Tapi burung itu sepertinya memanggil Dev, menderu sepanjang waktu, dan mengetuk jendela dari waktu ke waktu. Melihat ini, Dev hanya bisa bangun dan membuka jendela, dan menemukan bahwa itu adalah seekor burung dengan bulu berwarna-warni. Mata burung itu sangat cerah. Melihat Dev membuka jendela, burung itu terbang langsung ke bahu Dev, dan mengangkat kakinya, sehingga Dev bisa melihat selembar kertas yang diikatkan ke kakinya. Dev mengambil catatan itu, dan setelah membukanya, dia menyadari bahwa burung cantik ini berasal dari kota kerajaan iblis, dan isi catatan itu ditulis oleh Putri Isha. Dalam catatan itu memberitahu Dev bahwa monster tahi lalat di kota kekaisaran iblis belum pernah ke desa untuk mencuri barang, itu pasti dilakukan oleh monster tikus di kota kerajaan lain, dan pencurian monster tahi lalat tidak diperbolehkan di kota kekaisaran iblis Yihe. Karena ini bukan kota kekaisaran iblis, kemungkinan besar monster tahi lalat di kota Raja Mingli yang melakukannya. Dev hanya bisa berdoa sekarang, berharap monster tahi lalat yang mencuri busur Raja Dewa tidak mengetahui nilai dari busur Raja Dewa. Itu bagus. Sekarang dia tidak memiliki cara untuk langsung pergi ke kota Raja Mingli untuk menyelidiki. Saat ini, dia hanya dapat menyelesaikan masalah sekte Kuali Giok, meningkatkan kekuatannya sendiri, dan pergi mencari busur Raja Dewa. Dev membiarkan burung itu terbang kembali, lalu menutup jendela, dan berlatih lagi. Selama 3 hari berturut-turut, Dev tidak meninggalkan ruangan, dan makanan 3 kali sehari diantar. Dev hanya dia menunggu waktu pembukaan kolam obat. Pada hari ini, Dev bermeditasi seperti biasa, tetapi di luar ruangan, sepertinya seseorang sedang berdebat. Suara pertengkaran membangunkan Dev, lalu dia keluar. Dev melihat bahwa semua murid dari 3 penatua berkumpul di halaman, ada selusin dari mereka, dan Stuart memarahi mereka dengan keras. "Mengapa kalian semua begitu pemalu? Apa salahnya pergi ke bagian dalam sekte bersamaku? Kalian harus tahu bahwa kita juga murid dari sekte Kuali Giok. Bagaimana bisa kalian pergi ke sekte kalian sendiri dan menakuti kalian seperti ini?" Stuart meraung keras. "Kakak, bukankah kamu juga tahu? Setiap kali kita pergi, kita diintimidasi dan dihina seperti anjing. Itu terlalu memalukan. Kami berani mengatakan apa-apa. Mereka menahan persediaan yang seharusnya diberikan kepada kami." Jawaban sedih, yang membuat semua orang merasa dirugikan. Stuart menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. "Ada apa?" Pada saat ini, Dev datang. Melihat Dev datang, Stuart buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan kerumunan bubar, dan kemudian berkata, "Tuan Chen, tidak masalah, saya hanya ingin orang-orang ini pergi bersama saya ke sekte untuk mengumpulkan persediaan, tapi tidak ada yang berani pergi." "Mengumpulkan persediaan?" Dev terkejut. "Sekte menetapkan bahwa kita hanya bisa pergi ke sekte sekali dalam 7 hari untuk mengumpulkan persediaan, tapi setiap kali kita pergi, kita dipermalukan oleh penatua dan murid lain, jadi orang-orang ini tidak mau pergi bersamaku." Stuart berkata dengan malu. "Kalau begitu aku akan pergi denganmu," kata Dev. Tidak. Bagaimana mungkin Tuan Chen melakukan hal seperti itu? Jika guru mengetahuinya, dia akan memarahiku." Stuart melambaikan tangannya lagi dan lagi. "Anda harus tahu bahwa Dev adalah penyelamat dari penatua ketiga, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini?" Tapi Dev memaksa, sehingga Stuart hanya bisa mengangguk.
Melihat ini, Stuart bisa hanya menganggukkan kepalanya, dan mengikuti Dev menuju sekte Kuali Giok. Karena mereka semua adalah murid dari sekte Kuali Giok, mudah bagi Dev dan yang lainnya untuk memasuki sekte tersebut dan melewati sebuah bangunan. Di halaman saat ini, Dev melihat banyak murid dari sekte Kuali Giok mengantri. Kami bisa mendapatkan apa yang kami butuhkan, tetapi kami tidak bisa, kami hanya bisa datang untuk mendapatkannya setiap 7 hari sekali, dan kuantitas dan kategori juga ditentukan. Sebagai murid dari sekte Kuali Giok, sejak Zarko menjadi penguasa, kita tidak pernah memiliki kehidupan yang baik. Stuart menghela nafas dan berkata dengan penuh keluhan. Lalu mengapa kamu masih mengikuti penatua ketiga? Mengapa kamu tidak menyembah orang lain? Tanya Dev. Bagaimana mungkin? Seperti kata pepatah, menjadi guru sehari dan menjadi ayah seumur hidup, bagaimana saya bisa mengkhianati guru saya untuk beberapa sumber daya? Orang terlalu bermanfaat, dan ketika mereka membutuhkan uang dan sumber daya untuk melakukan segalanya, dan orang gunung itu sangat sulit, dan mereka tidak punya uang atau sumber daya sama sekali. Kamu tidak bisa hanya melihat mereka menderita penyakit dan mati karena hal-hal ini, kan? Kata Stuart dengan wajah lurus. Melihat hal ini, Dev melirik Stuart dengan sedikit kekaguman. Sangat sedikit orang seperti Stuart di dunia surgawi ini di mana minat lebih disibukkan daripada di dunia sekuler. Segera, giliran Dev dan yang lainnya untuk mengumpulkan persediaan. Stuart buru-buru mengambil daftar dan berjalan ke seorang murid dari sekte Kuali Giok yang hanya terlihat sekitar 20. Saudara muda, ini daftar kami, lihat. Stuart menyerahkan daftar itu, dan pemuda itu mengangkat matanya untuk melihat ke arah Stuart, dan bertanya dengan dingin. Penatua ketiga. Iya. Stuart mengangguk berulang kali. Saya melihat bahwa pihak lain mengambil daftar itu secara langsung, bahkan tanpa melihatnya, melemparkannya ke samping dan berkata, kami tidak memiliki materi untuk dibagikan, jadi kembalilah lain kali. Stuart sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, tidak, kami akan memeriksa daftarnya setiap minggu. Ada materinya. Jika saya mengatakan tidak, maka tidak akan ada, Anda atau saya yang mendistribusikan materi? Pemuda itu berkata dengan dingin tanpa menghormati Stuart sama sekali. Stuart tahu saat ini bahwa hatinya penuh amarah, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Adik junior, jika kamu tidak melihatnya, kita harus memiliki persediaan itu, kata Stuart dengan wajah memerah karena tekanan yang kuat. Jangan berteriak satu persatu adik junior. Siapa adik juniormu? Jika aku bilang tidak, maka tidak ada. Cepat pergi, jangan menghalangi. Pria muda itu melambai pada Stuart untuk pergi dengan cepat. Pada saat ini, Stuart tidak tahan lagi, melangkah maju dan meraih kerah pihak lain dan berkata, bajingan kecil, ketika aku bergabung dengan sekte Kuali Giok, kau masih kencing di lumpur, keluarkan persediaannya untukku. Aku dikalahkan oleh seseorang, murid dari garis penatua ketiga datang untuk memukul seseorang, dan mengambil persediaan. Diiringi oleh teriakan pemuda itu, banyak murid dari sekte Kuali Giok berbondong-bondong ke arah Stuart dan Chen Dev, mengepung. Melihat pembantu datang, pemuda itu mengangkat mulutnya dan berkata, lepaskan aku segera. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan persediaan. Stuart yang marah hanya bisa menggertakkan giginya, melepaskan tangannya perlahan. Orang-orang di sekitar memandang Stuart seolah menonton lelucon, mata mereka penuh sarkasme. Melihat pemandangan ini, Dev akhirnya mengerti mengapa murid lain dari penatua ketiga tidak mau datang. Tuan Chen, ayo pergi. Stuart berbalik tanpa daya dan bersiap untuk pergi. Tetapi Dev tidak bergerak, tetapi melihat pemuda yang membagikan persediaan, dan bertanya dengan suara dingin. Anda mengatakan bahwa murid-murid dari garis penatua ketiga tidak akan mendapatkan persediaan? Ya, tidak, pria mengangguk. Pelak. Saat pemuda itu selesai berbicara, Dev tiba-tiba menamparnya. Dengan kekuatan Dev, tamparan ini langsung membuat pemuda itu terbang, dan semua gigi di mulutnya rontok. Melihat Dev tiba-tiba memukul seseorang, Stuart tertegun, dan yang lainnya memandang Dev dengan tidak percaya, merasa bahwa Dev sangat aneh. Pemuda yang dipukul menutupi wajahnya dan berteriak dengan keras, beraninya kamu melakukannya, siapa kamu?
jangan berpikir bisa pergi dari sini hari ini. Ditemani oleh anak-anak muda yang berteriak keras, banyak orang mulai berkumpul di sekitar Dev, siap bergerak. Melihat pemandangan ini, Stuart sangat cemas. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, hidup mereka akan semakin sulit di masa depan, dan Dev sendiri tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang ini. Tepat ketika Stuart sangat cemas, sebuah suara nyaring tiba-tiba datang. Hentikan semuanya. Hanya bisa mengangguk. Dengan teriakan marah, Hengki berlari dengan tergesa-gesa. Melihat Dev dikelilingi oleh murid-murid ini, dia segera menegur, "Kamu benar-benar ingin memberontak? Beraninya kamu memulai perkelahian di dalam sekte. Bukan saya yang memulainya, lihat wajahku bengkak karena pemukulan," kata pemuda 20 tahun itu. "Kaulah yang sengaja mempersulit dan tidak memberi kami persediaan, jadi Tuan Chen menamparmu," Stuart buru-buru menjelaskan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pemuda itu ingin membuka mulutnya untuk membantah, tetapi Hengki menghentikannya dan berkata, "Pergilah, bawakan persediaan dari garis keturunan Tuan ketiga paman, pastikan tidak ada yang kurang." Kata-kata Hengki membuat para murid dari sekte kuali besi yang mendistribusikan persediaan terkejut, dan menatap Hengki dengan tak percaya. Anda harus tahu bahwa Hengki tidak menyukai garis keturunan dari 3 penatua di masa lalu, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memberikan mereka persediaan. Tapi hari ini, mereka diminta untuk memberikan semua persediaan kepada garis keturunan penatua ketiga, yang membuat banyak murid sekte kuali giok sedikit bingung. "Aku benar-benar menyuruhmu untuk mengambilnya, apakah kamu ingin mencicipi rasa aturan pintu?" Hengki menjadi cemas ketika dia melihat tidak ada yang bergerak. Melihat Hengki marah, para murid yang membagikan perbekalan hanya bisa mengeluarkan semua perbekalan dari garis penatua ketiga dengan putus asa. "Saudara muda Fang, beritahu saya sebelumnya ketika menerima persediaan, dan anak laki-laki ini tidak akan berani mempersulit Anda," kata Hengki kepada Stuart. Stuart memandang Hengki dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dia merasa bahwa Hengki telah berubah, yang agak aneh. Orang harus tahu bahwa Hengki tidak akan begitu sopan kepada mereka sebelumnya. Tapi Stuart tidak tahu, Hengki alasan untuk ini semua karena Dev. "Ayo pergi." Melihat persediaan dibawa keluar, Dev bersiap untuk membawa perbekalan dan mengikuti Stuart kembali. Tapi tepat ketika Dev hendak memindahkan persediaan, seseorang tiba-tiba muncul dan menginjak persediaan itu. "Tidak ada yang bisa memindahkan barang-barang ini tanpa izin saya," kata seorang pria paruh baya dengan wajah sembab dan mata tajam. Begitu Hengki melihat orang itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Brandon, apa maksudmu? Bukan urusanmu untuk memutuskan urusan sekte, kan? Persediaan adalah yurisdiksi kami, mengapa kamu terlibat?" Brandon menatap Hengki dengan dingin dan bertanya, "Guru saya tidak ada di sini. Saya yang bertanggung jawab atas semua urusan di sekte ini. Mengapa saya tidak bisa mengurus distribusi persediaan?" Tanya Hengki tanpa menunjukkan kelemahan. Master sekte tidak ada di sini, tapi tuanku masih di sana. Dia sesepuh kedua sekte, kapan giliranmu murid sepertimu menjadi penguasa sekte? Ingin merebut kekuasaan?" Setelah Brandon selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pindahkan semua materi ini kembali kepadaku." Murid sekte kuali giok yang membagikan materi hendak bergerak ketika Hengki berteriak keras, "Saya ingin melihat siapa yang berani lancang. Jika master sekte tidak ada di sini, saya, murid tertua, berhak menghukum jika Anda berani bergerak." Pada saat ini, semua murid dari sekte kuali giok yang membagikan perbekalan tidak berani bergerak. "Kalian tidak perlu takut pada kotoran. Saya adalah murid besar sekte kuali giok yang sebenarnya. Ketika saya magang di sekte kuali giok, dia belum tahu harus buang air kecil di mana. Saya masuk dalam garis penatua kedua, tetapi saya tidak akan bisa diintimidasi dengan sia-sia." Brandon berkata dengan lambaian tangannya yang besar. "Saudaraku, dengarkan kakak senior dan masukkan kembali. Di mata kita, hanya ada kakak senior Kuang." Murid sekte kuali giok yang baru saja dipukuli berteriak, dan bergerak lebih dulu. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga mulai melakukannya satu demi satu, semua persediaan yang baru saja dipindahkan kembali. Hengki yang melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi hijau karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Bagaimanapun, orang ini adalah murid penatua kedua. Jika dia benar-benar melakukannya, penatua kedua tidak akan setuju. Sekarang Zarko tidak ada di sini, meskipun Hengki adalah murid besar, dia tidak berani terlalu menyinggung penatua kedua. Hengki melirik Dev tanpa daya, mengatakan bahwa dia tidak berdaya, dan dia tidak menyangka Brandon akan kembali saat ini. Melihat kompromi Hengki, Brandon sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan sikap pemenang, lalu memandang Dev dan Stuart dan berkata, "Ingat, jika Anda ingin mendapatkan persediaan di masa depan, mohon berbakti kepada saya bisa menyelesaikannya untuk Anda. Jika kamu menemukan sepotong sampah tidak berguna itu, dan kamu tidak dapat mengambil persediaan apapun." Hengki gemetar karena marah ketika mendengar kata-kata Brandon. Stuart tidak mengatakan sepatah kata pun, sekarang Brandon kembali dan Hengki juga hadir. Dia tidak memiliki bagian untuk berbicara sama sekali. Meskipun dia juga murid tertua dari penatua ketiga, tetapi di sekte Kuali Giok, garis keturunan mereka dari penatua ketiga memiliki status yang paling rendah. Kami hanya mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan, dan kami sama sekali tidak perlu berbakti kepada siapapun. Anda sebaiknya memindahkan perbekalan yang layak kami terima. Dev memandang Brandon dengan tenang dan berkata. Brandon tercengang sejenak, lalu memandang Dev, tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Begitu, kamu pasti idiot besar yang baru saja berbakti di bawah pintu paman ketiga, kan? Apa yang salah dengan keseluruhan cabang, dan Anda memilih berbakti di bawahnya? Saya mendengar dari tuan saya bahwa Anda sangat arogan selama penilaian. Kamu bisa mengambil materinya jika kamu mau, tapi biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kekuatan seperti apa yang kamu miliki, yang bisa membuatmu mengabaikan tuanku selama penilaian, sombong sekali. Maksud Brandon sudah jelas, ini untuk melampiaskan kemarahannya atas diabaikannya penatua kedua pada hari penilaian. Hengki mengatakan sejak lama bahwa orang ini adalah tuan yang pendendam, tetapi dia tidak berharap untuk mulai menargetkan Dev begitu dia kembali. Anda ingin membandingkan dengan saya? Dev berkata dengan senyum tipis. Itu benar, apakah kamu berani? Brandon memandang Dev dengan provokatif. Ping tertawa dan berkata. Hahaha, nak, kamu benar-benar gila, tidak heran tuanku ingin membunuhmu. Brandon tertawa keras, aku tidak harus bertanggung jawab atas pembunuhanmu, tetapi jika aku membunuhmu, paman ketiga tidak boleh menggangguku. Tentu saja tidak masalah, kita masing-masing mematuhi takdir kita. Dev mengangguk. Tuan Chen, Stuart dengan lembut menarik sudut pakaian Dev. Dia tidak tahu kekuatan Dev yang sebenarnya, jadi dia tidak ingin Dev mengambil risiko. Dev dengan tenang berkata. Jangan khawatir, aku bisa menghadapinya dengan satu tangan. Bukannya Dev membual. Untuk berurusan dengan Brandon, Dev tidak memiliki masalah bahkan dengan hanya menggunakan satu tangan. Bahkan jika guru Brandon, penatua kedua, ingin membandingkan dengan Dev, diperkirakan akan sulit untuk mengalahkan Dev. Tuan Chen, Anda lebih baik menyelamatkan hidup Brandon, jika tidak maka akan sangat merepotkan nantinya. Hengki berkata kepada Dev dengan suara rendah. Hengki tahu kemampuan Dev, jadi dia tidak punya masalah berurusan dengan Brandon, tapi dia takut jika Dev benar-benar membunuh Brandon, penatua kedua pasti tidak akan membiarkannya pergi. Segera setelah itu datang, seluruh sekte Kuali Giok berada dalam kekacauan, dan keinginan Dev untuk memasuki kolam obat akan sulit untuk ditangani nanti. Saya memiliki pertanyaan. Dev tersenyum ringan, lalu menatap Brandon dan berkata. Di mana kita akan bersaing? Untuk berurusan dengan Anda, 1,5 gerakan sudah cukup, dan tidak perlu pergi ke arena untuk membuat masalah, kata Brandon dengan percaya diri. Dia tidak pernah memikirkan betapa kuatnya seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte dan berbakti di bawah sekte penatua ketiga. Kamu benar, 1 gerakan sudah cukup, sangat cocok di sini. Dev tersenyum ringan. Ketika Brandon melambaikan tangannya, semua orang mundur satu demi satu, memberi Dev dan Brandon tempat yang besar dan luas. Murid-murid dari garis keturunan penatua kedua semuanya memiliki mata yang cerah. Ingin melihat bagaimana kakak laki-laki mereka menyiksa Dev. Pada saat ini, beberapa murid lain juga bergegas mendekat. Lagi pula, sekte Kuali Giok sudah lama tidak mengadakan kompetisi semacam ini. Sejak Brandon dikirim ke tempat lain, tidak ada seorang pun di sekte Kuali Giok yang bertarung di dalam sekte.
Sekarang hal semacam ini tiba-tiba muncul, banyak orang yang penasaran dan heboh. Brandon memandang Dev, aura di tubuhnya mulai meningkat dengan cepat, dan segera mencapai puncak transformasi. Merasakan aura Brandon, banyak murid yang cukup terkejut. Bahkan Hengki sedikit mengernyit, karena kekuatan Brandon jelas melampaui dirinya. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, apakah kamu pikir aku hanya akan tidur? Aku berkultivasi setiap hari. Aku menerobos keadaan puncak transformasi, dan akan mencapai kekuatan alam komposit. Kuang dengan wajah penuh kesombongan, kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk didengar Hengki. Kenapa kamu terlalu banyak bicara? Bukankah kamu ingin mengalahkanku dengan satu gerakan? Aku tidak perlu bergerak. Jika kamu bisa menjatuhkanku dalam 10 gerakan, kamu akan menang. Dev meletakkannya tangan di belakang punggungnya. Alasan mengapa Dev memilih untuk tidak bergerak juga untuk menghindari terlalu banyak mengekspos kekuatannya. Sebelum pembukaan kolam obat, dia ingin lebih tetap low profile. Ketika Brandon mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Nak, kamu sangat gila. Tak perlu 10 gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 3 gerakan, maka aku akan kalah. Kalian murid dari penatua ketiga akan mendapatkan persediaan ganda." "Tidak masalah, cepat lakukan, ada hal lain yang harus saya lakukan, saya sangat sibuk," kata Dev dengan senyum tipis. Ketika semua orang melihat Dev meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan hendak menerima serangan Brandon, mereka semua melebarkan mata karena terkejut. Dengan kekuatan puncak transformasi, dengan satu pukulan, sebuah bukit akan hilang. Siapa yang berani menerimanya dengan keras? "Nak, kamu akan menyesalinya." Brandon berteriak keras, bergegas ke arah Dev dalam sekejap, lalu meninju Dev dengan pukulan bersiul. Dev tidak mengelak atau menghindar. Dia masih berdiri dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia bahkan tidak mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Boom! Brandon memukul dada Dev dengan pukulan, dan kekuatan besar itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Dev mengguncang tubuhnya sedikit, dan mundur selangkah dengan kaki kanannya untuk menstabilkan sosoknya. Dan ketika Brandon meninju dada Dev, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipukul di atas pelat baja. Kekuatan fisik Dev tampaknya berada di luar imajinasinya. Lengan kanan Brandon sedikit gemetar, dan hentakan besar membuat darah mengalir dari mulut Brandon. Alam transformasi puncak, kelihatannya cukup bagus. Kamu sudah membuat satu gerakan, Dev menarik kaki kanannya, dan apa yang tampak seperti pujian, menampar wajah Brandon seperti tamparan keras. Dengan begitu banyak orang yang menonton, kekuatan Brandon sebagai puncak dari alam transformasi, meskipun Dev tidak bergerak, Brandon tidak dapat melukai Dev dengan satu pukulan, apalagi menjatuhkannya. Semua orang memandang Dev dengan heran, dan Stuart bahkan lebih terkejut. Dia hanya tahu bahwa keterampilan alkimia Dev luar biasa, tetapi dia tidak menyangka tubuhnya begitu mesum. Pukulan dari puncak transformasi tidak bahkan menghancurkan pertahanan, apalagi menyakiti Dev. "Nak, jangan sombong. Aku baru saja menggunakan 50% dari kekuatanku. Aku tidak ingin kamu mati terlalu jelek. Aku hanya tidak berharap tubuh fisikmu sangat kuat. Tetapi pukulan ini tidak akan membuatmu merasa sangat baik." Brandon buru-buru menemukan langkah untuk dirinya sendiri, dan kemudian meledak dengan seluruh kekuatannya. Dev memandang Brandon seperti itu, sudut mulutnya terangkat secara tidak sengaja, dan matanya penuh sarkasme dan penghinaan. Melihat ekspresi Dev, Brandon menjadi semakin marah, dan sepasang tinju bersinar dengan cahaya. Brandon meninju, cahaya yang menyilaukan langsung meletus, dan semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Boom! Suara keras, seperti bom meledak. Mendengar suara itu, semua orang membuka mata mereka, dan menemukan bahwa Dev masih berdiri di sana, dan sama sekali tidak ada bekas luka di tubuhnya. Di sisi lain, darah menetes dari pergelangan tangan kanan Brandon, dan kekuatan kejut yang besar menyebabkan mulut Brandon mengeluarkan darah. Wajah Brandon pucat, dan dia bisa merasakan mata semua orang di sekitarnya memandangnya. "Sisa satu gerakan lagi, apakah kamu ingin melanjutkan?" Dev menatap Brandon dengan senyum datar. Otot-otot di wajah Brandon terus berdenyut, dan tatapan membunuh di matanya yang tajam terus meningkat. "Tentu saja aku ingin." Brandon mundur 2 langkah, dan karena tubuhnya mulai membengkak, tubuhnya terangkat dari tempatnya.
Melihat pemandangan ini, Dev tahu bahwa orang ini pasti telah berlatih latihan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Dev tidak terlalu peduli. Tuan Chen, hati-hati, ini adalah keterampilan unik dari garis keturunan penatua kedua untuk menarik gunung dan sungai. Stuart mengingatkan Dev dengan keras. Dan Hengki di samping juga mengepalkan tinjunya, berencana untuk bergerak pada saat kritis. Meskipun kekuatan Dev sebanding dengan Brandon, Hengki tidak tahu apakah Dev tahan dipukuli tanpa bergerak. Jika Dev dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa hidup lagi, karena jiwanya masih tergenggam di tangan Dev. Dia tidak bisa hanya melihat Dev mati. Jangan khawatir, kata Dev dengan senyum percaya diri. Nak, kamu bisa memaksaku untuk menggunakan keterampilan unik, kamu dianggap sebagai orang nomor 1 di sekte Kuali Giok. Setelah selesai berbicara, Brandon melompat dan segera menendang kepala Dev. Kali ini, Brandon tidak menggunakan tinjunya, dan dia tidak memukul tubuh Dev lagi, melainkan langsung memukul kepala Dev dengan kakinya. Tampaknya ini adalah serangan untuk membunuh Dev. Siapa yang bisa berdiri diam saat ditendang kepalanya oleh jurus menarik gunung dan sungai? Melihat Brandon menginginkan nyawa Dev dan langsung menyerang kepalanya, Stuart sangat terkejut. Napas Hengki bergetar, dan dia akan bergerak. Mata Dev sedikit menyipit, dan ada kilatan dingin di matanya. Tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk bergerak, kata Dev, mencegah Stuart dan Hengki mengambil tindakan, sementara dia tiba-tiba memiliki cahaya keemasan yang berkedip di tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ditutupi dengan sisik emas di seluruh tubuh Dev. Pada saat ini, Dev, seperti dewa perang dengan baju besi emas, penuh dengan kebenaran, berdiri tak bergerak. Melihat keadaan Dev yang tiba-tiba seperti ini, Brandon sedikit tertegun sejenak, tetapi tendangannya telah dilakukan, dan tidak mungkin untuk menariknya kembali, jadi dia menendang kepala Dev dengan kuat. Boom! Tendangan ini, meski itu manusia baja, aku khawatir bisa hancur berkeping-keping. Namun, setelah menendang kepala Dev, tubuh Dev hanya mundur 3 langkah, dan tidak ada bagian otaknya yang meledak. Brandon merasa salah satu kakinya mati rasa, dan dia berdiri di tanah karena terkejut, merasa sedikit tidak stabil. Dia benar-benar tidak menyangka kepala Dev bisa begitu keras, bahkan jika dia menggunakan keahlian khusus, dia tidak bisa mematahkan pertahanan Dev. 3 langkah telah berlalu, dan persediaan dapat diambil. Dev menatap Brandon dengan dingin dan berkata, Brandon berdiri di tempatnya dan tidak berbicara untuk beberapa saat, dia tercengang. Dan yang lainnya juga terdiam beberapa saat. Kakak senior di hati mereka, kakak senior yang sangat kuat, kalah. Dev berdiri tak bergerak, dan dia tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Kesenjangan kekuatan semacam ini sama sekali tidak pada level yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti tingkat kekuatan apa yang dimiliki Dev, dan dia memiliki tubuh yang mesum. Kenapa? Jika kamu tidak yakin, aku bisa memberimu 3 gerakan lagi. Melihat Brandon diam, Dev mencibir dan berkata, Tidak, aku sudah bertaruh. Brandon berkata dengan wajah dingin, lalu dia melambaikan tangannya. Pergi dan keluarkan persediaannya. Ingat, itu ganda, Dev memiliki 2 jari, dia melambaikannya ke arah Brandon. Wajah Brandon pucat saat ini, dia telah kehilangan pengaruhnya di sekte, dan dia mungkin tidak memiliki wajah untuk bersaing dengan Hengki untuk posisi kakak senior di masa depan. Keluarkan ganda, Brandon selesai, mengertakkan gigi, menatap Dev dan berkata, Wah, aku akan ingat kamu. Setelah kolam obat dibuka, aku akan menemukanmu untuk melakukan 2 gerakan. Setelah Brandon membuka kolam obat, dia bisa menembus puncak alam transformasi setelah berendam di kolam obat, dan naik ke kondisi alam komposit. Orang harus tahu bahwa kekuatan alam besar akan berlipat ganda. Aku akan menemanimu kapan saja, tetapi ketika kamu menantangku, ingatlah untuk membawa beberapa persediaan. Aku tidak akan bertarung denganmu tanpa taruhan. Dev mengambil persediaan dan berkata dengan provokatif. Oke. Brandon mengertakkan gigi dan mengeluarkan kata-kata yang bagus. Dev bersama Stuart kembali dengan persediaan, dan melihat begitu banyak persediaan yang dibawa kembali kali ini, para murid dari garis penatua ketiga sangat gembira. Stuart, di sisi lain, dengan senang hati menceritakan kepada para junior tentang apa yang terjadi.
Ketika semua orang mendengar bahwa Dev tidak bergerak dan menang dari 3 gerakan Brandon, mereka semua menunjukkan kekaguman. Anda harus tahu bahwa kekuatan Brandon dianggap sebagai eksistensi teratas di sekte Kuali Giok. Selain para penatua, Brandon ini adalah yang terkuat. Dan Dev mampu berdiri diam dan menahan 3 jurus lawan tanpa terluka. Tuan Chen. Pada saat ini, penatua ketiga yang berada di ruangan membuka pintu dan memanggil Dev setelah mendengar diskusi semua orang. Penatua ketiga. Dev bergegas maju dan bertanya. Ada apa? Tuan Chen, keterampilan alkimia Anda sangat hebat sehingga Anda hampir mencapai titik kesempurnaan. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya kepada Tuan Chen untuk saran. Bagaimana? Penatua ketiga bertanya dengan sangat sopan. Lagi pula, alkimia semua orang adalah rahasia, dan penatua ketiga dan Dev bukan dari sekte yang sama. Penatua ketiga tidak tahu apakah Dev akan memberitahu, itu sebabnya dia bertanya seperti ini. Tentu saja, jika penatua ketiga menyukai keterampilan sederhana saya ingin mengajari mereka semua. Dev setuju dengan gembira. Dari sudut pandang Dev, alkimianya adalah untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Penatua ketiga menggantung pot untuk membantu dunia, meningkatkan beberapa keterampilan alkimia, mungkin dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Melihat Dev setuju dengan sangat mudah, penatua ketiga sedikit terkejut, setelah sedikit terkejut, dia buru-buru berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Chen, silakan ikut saya, tidak nyaman untuk berbicara di sini, penatua ketiga membawa Dev berjalan keluar ruangan, lalu berjalan menuju gunung tidak jauh dari sana. Dev sedikit terkejut, dan tidak mengerti kemana penatua ketiga membawanya, tetapi Dev tidak bertanya, dan hanya mengikuti di belakang. Berjalan jauh ke posisi di dekat puncak, penatua ketiga datang ke dinding batu dan menepuknya dengan ringan 3 kali, dinding batu itu bergerak perlahan dan membuka lubang. Ini mengejutkan Dev, dia tidak berharap penatua ketiga memiliki rahasia. Tuan Chen, masuklah. Penatua ketiga membawa Dev ke dalam gua, dan melihat bahwa gua itu terang benderang dengan beberapa lampu yang terus menyala, dan ada banyak kebutuhan sehari-hari, dan bahkan beberapa ramuan obat bermutu tinggi. Penatua ketiga, apakah ini tempat rahasiamu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua ketiga menggelengkan kepalanya, ini bukan tempat saya, ini tempat wanita tertua kami. Wanita tertua? Dev terkejut, dia tidak berharap penatua ketiga menyembunyikan wanita secara diam-diam. Benar, ini adalah tempat wanita tertua kami. Sejak sekte Kuai Giok mengubah dinastinya dan Zarko menjadi master sekte, wanita tertua kita telah tinggal di sini. Kata penatua ketiga. Penatua ketiga, apa yang terjadi? Dev sedikit bingung. Zarko menjadi master sekte karena dia membunuh keluarga master sekte sebelumnya, sehingga dia menjadi master sekte. Kepercayaannya meracuni seluruh keluarga master sekte lama. Tetapi pada saat itu, meskipun wanita tertua sangat diracuni, dia masih bertahan hidup, jadi saya membawanya ke sini. Ini awalnya adalah tempat rahasia Tuan Tua. Tidak seorang pun tahu kecuali saya. Bertahun-tahun, wanita tertua koma di tempat ini, kata penatua ketiga, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ekspresinya sangat malu. Mungkinkah keluarga master sekte lamamu tiba-tiba mati mendadak, dan tidak ada yang menyadarinya? Bukankah sektemu masih memiliki penatua? Dev sangat bingung. Karena seluruh keluarga meninggal mendadak, tidak ada yang curiga untuk menyelidikinya. Jika bukan karena fakta bahwa wanita tertua tidak mati dan memberitahuku secara pribadi, aku tidak akan meragukan Zarko. Lagi pula, master sekte tua memperlakukan Zarko seperti darah dan dagingnya sendiri. Zarko memperlakukan keluarga master sekte tua dengan sangat baik, dan tidak ada yang meragukannya, tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini yang telah membunuh keluarga master sekte tua dengan hati yang kejam demi posisi master sekte tua. Nona tertua, aku hanya bisa menanggung penghinaan, pura-pura tidak tahu, dan hidup di bawah Zarko itu. Penatua ketiga berkata. Semakin banyak kesedihan dan kemarahan. Setelah mendengar ini, Dev juga mengerti apa maksud penatua ketiga. Kamu membawaku ke sini karena kamu ingin aku menyembuhkan nona tertuamu? Dev bertanya. Penatua ketiga mengangguk, itu benar, Tuan Chen memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan orang yang baik.
Itu sebabnya saya berani membawa Anda ke sini. Setelah penatua ketiga berkata, dia langsung berlutut di depan Dev. Penatua ketiga, apa yang kamu lakukan? Saya dapat membantu Anda, tetapi saya perlu melihat situasi wanita tertua Anda terlebih dahulu. Saya bukan dokter jenius. Saya belum dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun Dev memiliki keterampilan medis yang baik, dia belum mencapai tingkat kesempurnaan. Pada titik ini, dia harus melihat situasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Penatua ketiga memimpin Dev untuk terus berjalan ke depan, dan kemudian memasuki ruang rahasia. Ada tempat tidur di ruang rahasia, dan seorang wanita berbaring dengan tenang di tempat tidur. Wajah wanita itu kemerahan, seolah-olah dia sedang tidur. Wanita ini adalah Ruby Liu, wanita tertua dari sekte Kuali Giok. Dev melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh nadi Ruby dengan ringan, dan kemudian gelombang kekuatan spiritual masuk ke dalam tubuh Ruby. Sekitar 10 menit kemudian, Dev bangkit, sedikit mengernyit. Melihat situasi ini, penatua ketiga buru-buru bertanya, Tuan Chen, bagaimana? Bisakah Anda menyembuhkannya? Jenis racun apa yang digunakan Zarko? Jika saya tahu racun apa yang digunakan Zarko, mungkin dia bisa disembuhkan. Dev juga menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Penatua ketiga menghela nafas dan berkata, ini pasti racun yang didapat Zarko dari tempat lain. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah racun itu masih ada, dan Zarko pasti tidak akan mengatakannya. Tampaknya nona tertua hanya akan koma di tempat tidur selama sisa hidupnya. Penatua ketiga, kamu jangan terlalu pesimis. Aku bisa mencobanya, tapi mungkin tidak bisa disembuhkan. Selain itu, ketika saya hendak menyembuhkannya, saya harus melepaskan pakaian wanita tertua Anda, jadi, Dev tidak tahu bagaimana melanjutkan. Tuan Chen, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda perlu melepasnya jika Anda bisa melepasnya. Itu hanya untuk menyembuhkannya, selama itu bisa membangunkan wanita tertua, silahkan saja. Ramuan apa-apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, jika tidak ada orang di sini, aku bisa mengesampingkan wajah tua ini dan pergi ke gudang sekte Kuali Giok untuk memintanya. Penatua ketiga berkata, itu tidak perlu, ramuan obat di sini baik-baik saja, tetapi mungkin perlu beberapa hari, tolong penatua ketiga untuk berjaga selama saya menyembuhkan nona tertua, kata Dev. Tidak masalah, penatua ketiga langsung setuju. Dev mengeluarkan kulai shenongnya, lalu memetik beberapa tanaman obat. Tanaman obat dinyalakan di kuali shenong, dan semburan asap dan aroma obat naik. Selanjutnya, Dev mengambil Ruby, dan dengan lembut melepas pakaian Ruby. Melihat ini, penatua ketiga berjalan keluar ruangan dan berjaga di luar. Setelah Dev melepas pakaian Ruby, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendukungnya, dan menggantung tubuh Ruby di atas kuali shenong. Tubuh Ruby langsung difumigasi oleh asap dari tanaman obat yang terbakar. Saat ini, Brandon, yang dipermalukan di depan umum oleh Dev, ditegur oleh gurunya. Brandon sangat memalukan, yang sama saja dengan mempermalukan semua murid dari garis penatua kedua, bahkan penatua kedua pun malu melihat orang lain di sekte Kuali Giok. Sebagai murid tertua dari garis keturunan penatua kedua, dia dipermalukan oleh seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte Kuali Giok, dan Dev hanya berdiri diam, tapi tidak dapat dijatuhkan. Ini sangat memalukan. Guru, pria bernama Dev itu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, dan dia juga memiliki artefak ajaib untuk melindungi tubuhnya, jadi aku ceroboh yang akhirnya menderita. Brandon menundukkan kepalanya dan berbisik. Pelak. Penatua kedua menampar wajah Brandon dengan keras. Apakah kamu benar-benar bodoh? Aku sudah mengatakannya sejak lama, tubuh fisik pria itu sangat kuat, dan kamu masih saja mencarinya membandingkan diri. Alasan mengapa dia berdiri diam dan membiarkanmu mengalahkannya adalah karena dia hanya kuat secara fisik. Gunakan artefak ajaib untuk melindungi tubuh, jadi dia sama sekali tidak takut padamu. Tapi dia tidak berani bertarung secara langsung, karena tingkat kekuatannya tidak tinggi. Selama dia melakukannya, kekuatan spiritualnya akan banyak dikonsumsi, dan dia pasti akan kalah di tanganmu pada akhirnya. Penatua kedua semakin marah dengan mengutuk, dan merendang Brandon 2 kali lagi. Brandon merasa gurunya benar ketika dia memikirkannya.
Jika dia tidak membual tentang akan menjatuhkan Dev dengan 3 gerakan, dan jika dia bertarung secara langsung dengan Dev, Dev mungkin akan segera dirugikan. Guru benar. Saya akan menemukannya sekarang. Saya akan bersaing dengan orang itu. Saya ingin mendapatkan kembali wajah saya yang hilang. Brandon memutuskan untuk bersaing dengan Dev. Tunggu sebentar. Penatua kedua memanggil Brandon, saya tahu bahwa alasan Anda kembali kali ini adalah karena kolam obat akan segera dibuka. Untuk menembus puncak alam transformasi. Aku punya pil di sini. Kamu minum. Setelah itu, kamu akan dapat menembus alam transformasi dan mencapai alam komposit. Penatua kedua berkata, mengeluarkan pil dari dadanya, pil itu berwarna hitam dan seukuran kepalan tangan. Namun, ketika Brandon melihat pil itu, dia sangat gembira dan berkata, Tuan, bukankah ini pil pengembalian surga? Ini adalah harta dari sekte Kuali Giok kita. Tidak boleh digunakan tanpa perintah Master Sekte. Anda mengambilnya begitu saja? Apakah kamu tidak mau? Sebagai penatua kedua dari sekte Kuali Giok, saya bertanggung jawab atas alokasi sumber daya dari sekte Kuali Giok. Apakah saya masih memerlukan perintah paman Anda untuk mengambil pil pengembalian surga? Penatua kedua berkata dengan sangat tidak senang. Tidak, Guru, tentu saja kamu tidak membutuhkannya, aku akan memakannya, aku akan segera memakannya. Brandon mengambil pil pengembalian surga dan langsung memakannya. Setelah 1 malam, Brandon akhirnya berhasil menembus keadaan alam komposit, dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Di rumah Hengki melihat ke langit di atas rumah Brandon saat ini, awan petir melintas, dan ada suara guntur. Dia tahu bahwa ini adalah adegan seseorang menerobos ke alam komposit. Brandon ini menerobos ke kondisi tubuh dengan sangat cepat. Mungkinkah dia memiliki beberapa petualangan? Hengki sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa Brandon telah mencapai puncak dari kondisi transformasi. Jika Anda mau untuk menerobos, itu juga membutuhkan kesempatan dan keberuntungan. Saat Brandon kembali kali ini, dia berniat menggunakan energi dari kolam obat untuk menerobos. Tapi sekarang, kolam obat belum dibuka, Brandon telah menembus ke keadaan komposit, yang membuat Hengki merasa aneh. Akibatnya, kesenjangan kekuatan antara Hengki dan Brandon semakin besar, dan statusnya sebagai kakak senior sekte Kuali Giok mungkin tidak dijamin. Tiba-tiba, Hengki sepertinya memikirkan sesuatu, dan berjalan cepat menuju gudang sekte Kuali Giok. Ada banyak ramuan di gudang ini, meskipun ramuan ini tidak seberharga yang ada di pavilion pengobatan Tibet, ada juga banyak ramuan tingkat tinggi, seperti pil pengembalian surga. Hanya master dari sekte Kuali Giok yang boleh mendistribusikan ramuan tingkat tinggi semacam ini, dan sekarang Brandon tiba-tiba menerobos, jadi Hengki curiga bahwa orang ini mencuri ramuan tingkat tinggi dari sekte Kuali Giok. Jadi dia harus pergi ke gudang untuk memeriksanya. Jika Brandon mencuri obat tingkat tinggi dari sekte Kuali Giok, itu akan menjadi kejahatan. Di pintu gudang tempat Hengki datang, dia dihentikan oleh murid-murid sekte Kuali Giok yang menjaga gudang. Saudaraku, kamu tidak bisa masuk dan keluar dari gudang jika bukan urusan penting, kata penjaga itu kepada Hengki. Semua penjaga ini adalah murid dari garis keturunan penatua kedua, jadi mereka tidak terlalu takut pada Hengki. Lancang, Master Sekte tidak ada di sini. Sebagai murid pertama, aku memiliki hak untuk memeriksa semua tempat di Sekte Kuali Giok. Sekarang aku ingin masuk ke gudang untuk memeriksa. Beraninya kau menghentikanku? Kata Hengki dengan marah. Kakak tertua, maaf, kamu tidak bisa masuk tanpa izin penatua kedua. Murid penjaga itu masih menghentikan Hengki dan berkata, Plak. Hengki menampar wajah penjaga dan berteriak, kamu adalah murid penjaga kecil. Kamu berani menghentikanku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, dan penatua kedua tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Mungkinkah penatua kedua akan memotongku untuk murid penjaga kecil? Minggir sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hengki dengan niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menutupi murid penjaga, menyebabkan murid penjaga gemetar, dan hanya bisa dengan patuh menyingkir. Tetapi tepat ketika Hengki hendak memasuki gudang, Brandon berjalan dari samping dan berkata sambil mencibir, Hengki, sebagai murid tertua dari Master Sekte, kamu menggertak seorang penjaga kecil di sini. Apakah kamu tidak tahu malu?
Melihat Brandon mendekat, Hengki tidak mau berbicara dengannya, selama dia pergi ke gudang untuk memeriksa dan jika obat bermutu tinggi itu hilang, pasti Brandon yang mencurinya. Ketika Brandon melihat bahwa Hengki mengabaikannya dan berjalan langsung menuju gudang, ekspresinya menjadi dingin, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya, yang langsung menjatuhkan Hengki. Brandon saat ini memiliki kekuatan alam komposit, dan Hengki sama sekali bukan lawan, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Brandon, apakah kamu ingin memberontak? Aku adalah murid tertua dari sekte Kuali Giok, beraninya kamu menyerangku? Hengki memelototi Brandon dengan marah, tetapi dia tidak berani bergerak. Baru saja, Brandon mengirimnya terbang dengan nafasnya. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, bahkan jika Hengki melakukan sesuatu, dia akan mencari masalah. Hengki, jangan terlalu membesarkan dirimu sendiri. Apakah aku memberontak jika aku menyerangmu? Bersambung ke episode 254. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.